hutan identik dengan keanekaragaman hayati. Di dalam hutan, banyak sekali ekosistem dan spesies yang hidup. Bisa dibilang, hutan sangat penting untuk makhluk hidup yang tinggal di sana. Bahkan, manfaat hutan bagi manusia juga cukup banyak loh. Meski hutan sangat jauh dari pusat aktivitas manusia di perkotaan, banyak sekali manfaat hutan bagi manusia. Entah itu manfaat secara langsung atau tidak langsung pada kehidupan manusia. Mengatur iklim. Manfaat hutan bagi manusia yang pertama adalah untuk mengatur perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi karena ada intensitas di lingkungan yang berlebihan, seperti zat karbon yang sangat banyak di udara karena aktivitas industri dan kehidupan masyarakat perkotaan. Hutan bisa menstabilkan iklim secara mikro dan makro. Mereka pun bisa bertahan dari pemanasan global. Selain itu, hutan juga bisa memperlambat laju pemanasan global. Ini bisa terjadi saat tidak ada lagi penebangan hutan dan penambahan lahan hutan. Paru-paru dunia. Saat ini, hutan-hutan sering bersaing dengan jenis mereka sendiri. Pohon-pohon yang mampu menyerap karbon tetap tumbuh dengan bantuan gajah hutan. Mereka juga menjaga racun karbon yang ada di tanah tidak semakin memperburuk keadaan. Selain itu, hutan juga memproduksi oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Bayangkan, tanpa ada hutan, oksigen semakin menipis dan karbon meningkat, membuat manusia menjadi susah bernafas. Mencegah erosi dan banjir. Pohon-pohon di hutan mempunyai akar yang menjalar ke berbagai sisi dengan kuat. Akar akan menahan terjadinya erosi. Selain itu, akar pohon akan membantu penyerapan tanah terhadap air hujan. Lalu, hutan juga berfungsi menghambat laju air hujan di atas permukaan tanah. Menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Daun-daun yang berguguran membuat tanah di dalam hutan tetap lembab. Pembusukan bagian dari pohon akan menjadi tanah humus atau pupuk organik. Dengan begini, hutan bisa tumbuh subur. Tentu, manusia bisa mendapatkan tanah yang subur dengan menanam tumbuhan yang bernilai ekonomis. Keanekaragaman hayati. Di dalam hutan, banyak sekali kehidupan, entah itu hewan atau tumbuhan. Secara tidak langsung, manusia juga mendapatkan keuntungan dari keanekaragaman hayati, seperti mendapat obat-obatan yang bahannya berasal dari hutan. Mencegah intrusi air asin. Salah satu manfaat hutan bagi manusia adalah mencegah intrusi air asin. Kamu pernah merasakan air payau atau air asin pada lingkungan yang jarak pantai ke pemukiman ditempuh dengan waktu 30 menit dengan kecepatan 70 km per jam? Sungguh tidak enak untuk minum dan mandi menggunakan air tersebut. Nyatanya, hutan bakau dengan lumpurnya membantu menghalau air asin masuk ke dalam tanah yang berisi air tawar. Menampung air hujan. Manfaat hutan yang terakhir dalam daftar ini adalah dapat menampung air hujan. Hujan yang jatuh di tanah tanpa adanya hambatan dari akar-akar pohon bisa mengalir begitu saja hingga menuju pantai. Air tidak sama sekali masuk ke dalam tanah. Manusia pun akan kehilangan sumber air untuk kehidupan mereka ketika jumlah hutan dan populasi manusia sudah tidak seimbang untuk manfaatnya. Melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan kegiatan penanaman hutan yang telah ditebang maupun tandus. Tujuan reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara,
kemudian membangun kembali habitat dan ekosistem alam, mencegah pemanasan global dengan menangkap karbon dioksida dari udara. Kemudian cara melestarikan hutan yang kedua adalah melaksanakan sistem tebang pilih. Tebang pilih adalah sebuah kegiatan mengatur yang terbaik dan membiarkan yang lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa salah satu manfaat hutan bagi manusia adalah sumber ekonomi, yakni dari pohon-pohon dari hutan tersebut. Sayangnya banyak manusia yang sembarangan menebang pohon demi faktor ekonomi saja, tanpa memperhatikan dampak yang terjadi karena tidak menggunakan sistem tebang pilih. Kemudian cara melestarikan hutan yang ketiga adalah melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan. Hutan merupakan tempat tinggal flora dan fauna. Beberapa di antaranya mengalami kepunahan karena diburu manusia dan kebakaran hutan. Selain memerangi perburuan, kita juga harus menyadarkan masyarakat agar peduli untuk melindungi ekosistem yang telah ada. Kemudian cara melestarikan hutan yang keempat adalah tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Kebiasaan buruk membuang sampah rumah tangga masih saja dilakukan oleh banyak masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Padahal sudah ada larangan dan himbauan dari pemerintah setempat. Sampah rumah tangga biasanya didominasi sampah plastik, tentu sulit terurai dan akan menyebabkan tercemarnya hutan. Semakin lama, tanah akan tertutupi oleh sampah sehingga pohon akan sulit mendapatkan resapan air hujan. Pada akhirnya, pertumbuhan pohon di hutan akan berkurang. Kemudian cara melestarikan hutan yang kelima adalah mengurangi penggunaan kertas berlebihan. Kertas yang dibuat oleh pabrik-pabrik perlu diperhatikan jumlahnya agar memperlambat proses penebangan pohon di hutan. Kita juga bisa menggunakan teknologi yang telah ada seperti aplikasi penyimpanan dokumen secara digital seperti Simara, sehingga kita tidak perlu menggunakan banyak kertas. Melestarikan hutan tidak akan berhasil hanya dengan pengetahuan saja, akan tetapi diperlukan juga aksi nyata. Perlu kebijakan yang lebih tegas terkait pembuangan sampah, perburuan flora fauna, dan penebangan pohon di hutan. Jika diperlukan, berikan sanksi agar masyarakat tidak mengulangi merusak kelestarian hutan kembali.